Jadi sedih ya? The writers atau penulisnya itu deserve to be punished, atau penulisnya itu deserve untuk dihukum. Hai teman-teman, I'm Mr. Kim dan selamat datang kembali ke channel YouTube aku. By the way, nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Lagi sehat kah? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih, lagi sakit atau lagi galau atau apapun itu? Tetap semangat guys, don't give up, keep fighting. Nah teman-teman, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang kontroversi dari karakternya Fizi Upin Ipin. Yang mana lagi dan juga lagi Fizi itu menuai kontroversi nih dikarenakan bagaimana ucapannya kepada Upin Ipin. Lantas kali ini apa yang dikatakan oleh Fizi kepada Upin Ipin? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Alright, untuk pertama kita akan kenalan dulu dengan sosoknya Fizi. Siapa sih Fizi ini? Jadi teman-teman, Fizi ini merupakan salah satu karakter dalam animasi buatan Malaysia Upin dan juga Ipin. Suara Fizi itu diisi oleh Ida Rahayu Yusof, yang merupakan mantan karyawan Let's Go Paku Production yang telah memegang posisi Head of the Storyboard. Adapun untuk Fizi itu dikenal dengan kebiasaannya menertawakan teman-temannya, terutama Ehsan, dan bahkan juga kerap memanggil Ehsan dengan sebutan Intan Payung. Dan meskipun dengan sikap seperti itu, teman-temannya tidak keberatan berteman dengan Fizi. Dan terkadang Fizi memang cenderung mengucapkan sesuatu yang secara tidak sengaja. Dan terbaru di episode Cucu Kesayangan Opah, karakter Fizi kembali menuai reaksi negatif, terutama dari penonton Upin Ipin yang ada di Indonesia. Nggak tahu sih kalau di Malaysia apakah sama juga atau enggak. Lantas kali ini apa sih yang dikatakan oleh Fizi kepada Upin Ipin? Yuk mari kita cari tahu bareng-bareng. Hadir, Fizi kembali merasakan kisah lama terulang kembali. Fizi kembali merasakan kisah lama terulang kembali. Dan ini bahkan jadi kayak highlight segitu nggak sih? Oke. Wow, cukup menyakit banget loh teman-teman. Oke, dari sini karakter-karakter yang lain juga marah ya sama Fizi. Oke, untuk Cegunya cuman bilang, Fizi, kerjaan kamu sudah siap. Tapi kalau aku lihat di sini untuk Fizi kayaknya menyadari deh tentang bagaimana perkataannya tadi yang juga dapat melukai hatinya Upin Ipin. Makanya dia kembali bilang nih, bukannya bagus ya jadi cucu kesayangan opah. Nah teman-teman, di sini ada akun Mupimen PS yang sudah men-screenshot apa yang sudah dikatakan oleh Fizi tadi. Dari sini untuk akunnya mengatakan, MVS, Fizi ini mulutnya jahat banget ya. Terus komentar-komentar dari netizen mengatakan kayak gini, si Fizi kalau ngomong gak disaring ceplas-ceplos. Emoji ketawa. Si Fizi kalau ngomong nyelekit banget ke hati anjir. WK. Berarti dia nganggapnya lucu ya. Padahal dulu karakter Fizi itu cuma penangis gak sih? Makin sini malah jadi bocah bad attitude. The writers atau penulisnya itu deserve to be punished, atau penulisnya itu deserve untuk dihukum. Anak yang dulunya bercita-cita mulia membuat lingkungan bersih dan juga sehat dijadikan anak yang ceplas-ceplos tanpa filter. Downgrade banget sih developmentnya. Aku setuju banget sama komentar yang satu ini. Dulunya ya Fizi itu adalah salah satu karakter yang benar-benar aku suka banget, terutama ketika dia itu mengatakan ingin menjadi seorang tukang bersih teman-teman. Dan dulunya Fizi juga ceplas-ceplos sih, tapi ceplas-ceplosnya itu masih lucu teman-teman, gak yang kayak gini gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, untuk akhir-akhir ini ceplas-ceplosnya Fizi kayak buat sakit hati juga sih. Lanjut kita ke komentar yang berikutnya. Fizi ini kayaknya the real villain deh di serial Upin Ipin. Gak ada filter omongannya. Gue nggak suka banget nih kartun. Semenjak sifat julidnya Fizi disorot, malah sengaja dibikin makin julid. Padahal dulu nggak gitu deh. Aku barusan nonton episode ini. Emang kayaknya sengaja karakter Fizi dibikin gitu supaya mengajari anak-anak yang nonton agar tidak seperti Fizi. Benar-benar kayaknya gitu deh teman-teman. Episode ini dibuat supaya mengajarkan anak-anak untuk tidak berbicara seperti Fizi ini. Dan sebenarnya untuk Fizi ini bukan pertama kali loh dia itu dikritik. Bahkan dulu nih, atau tepatnya di tahun 2020 kalau tidak salah, itu banyak banget dari netizen Indonesia yang sudah mengkritik Fizi. Dan itu pun dikarenakan hal yang sama, yang menyakiti hati Upin Ipin yang tidak memiliki ayah dan juga ibu dikarenakan sudah meninggal dunia. Dan untuk lebih jelasnya kita mungkin bisa flashback dan juga nonton bagian itu bareng-bareng. Oke. Rajin sih Mail ya. Wow, Mail emang rajin banget di sini ya. Emang the best Mail. Surga di bawah telapak kaki ibu. Terus Upinnya nanya nih. Nah, Fizi bilang kayak gitu. Nggak ada lah surga teman-teman.
Nah di sini Mail juga sudah kayak notice apa yang sudah dikatakan oleh PZ ya. Nah ditegur langsung sama Mail. Ya ampun kok jadi sedih ya? Kok aku bisa ikutan mau mewek jadinya? Sabar Ipin, sabar. Dan di sini untuk PZ sudah meminta maaf dan juga memberikan klarifikasi teman-teman. Dan coba kita nonton ya bagaimana klarifikasi dari PZ. Oke. Alright. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari PZ. Nah kalau aku lihat ya, kalau dari sisi yang positifnya nih, bagian PZ tadi itu dapat menyadarkan orang-orang untuk lebih menjaga bagaimana lisannya gitu. Karena kalau kita nggak menjaga bagaimana lisan kita, itu akan menyakiti hati orang lain. Namun terlepas dari itu, nggak semua orang kan juga satu pikiran teman-teman. Apalagi di zaman sekarang itu kan nggak semua orang nonton full bagaimana episode tersebut gitu. Ada yang cuma dibagikan beberapa klip langsung diposting di sosial media. Dan ini pun dapat menimbulkan pro kontra di kalangan netizen. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan loh bahwa orang-orang yang memiliki kondisi yang sama seperti Upin Ipin itu akan tersinggung setelah mendengarkan bagaimana statement dari PZ tadi. Meskipun tujuannya mungkin untuk mengajarkan orang-orang untuk lebih menjaga bagaimana lisan mereka. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Ada untuk netizen sendiri, terkhususnya netizen Indonesia itu banyak banget yang merindukan bagaimana sosok PZ yang dulu. Bahkan di sini di artikel mojok.com ada seseorang yang bernama Septa Aditya Katon Pamukas. Itu sudah menerbitkan artikel dengan judul Kembalikan PZ Upin Ipin yang dulu demi konten yang lebih mendidik. Menurut Kak Septa, ada beberapa hal problematik yang ditunjukkan oleh PZ dalam serial Upin Ipin. Dan itu pun bukan hanya tentang dark joke yang menyinggung tentang orang tua Upin dan juga Ipin, tapi ada beberapa hal lain. Salah satunya adalah tentang bagaimana PZ yang dengan lantang mengatakan bahwa Upin Ipin itu botak. Kemudian di episode lain saat Ipin kehilangan kain merahnya, PZ juga dengan entengnya menyuruh Ipin mengganti kain tanpa mempertimbangkan bagaimana perasaan Ipin. Menurut Kak Septa nih, kalau diurutkan satu persatu rasanya makin sebal kalau harus menyebutkan semua sikap PZ yang sudah kelewat batas. Padahal dulunya PZ itu adalah bocah yang polos yang kejujurannya patut diapresiasi. Bahkan gak jarang loh dia itu jadi inspirasi bagi banyak temannya ketika membicarakan soal cita-cita. Tolonglah kembalikan karakter PZ sesuai marwahnya sebagai anak yang baik, jujur, polos, dan gak berlidah tajam. Saya cuma takut nanti anak-anak yang ngefans berat sama PZ mengambil contoh buruk dengan menjadi anak jujur yang mengutarakan pendapatnya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kembalikan PZ seperti yang dulu. Meski dulu sedikit nyebelin ya, tapi gak seburuk sekarang. Bener sih, aku setuju banget sama pendapatnya Kak Septa. Dan kalau kesini gimana nih pendapatnya tentang karakter PZ di Upin Ipin? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusuf Kimame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.